Halo teman-teman mahasiswa, sekarang kita udah sampai di pertemuan ke-7 di mata kuliah strategi testing dan evaluasi. Hari ini kita akan membahas tentang media monitoring. Jadi kalau minggu lalu kita udah bahas tentang social channel monitoring, sekarang media monitoring. Biasanya sih kalau misalnya media monitoring ini tuh refer-nya tuh langsung ke arah media yang kayak TV, radio, newspaper, yang ada jurnalis ya di digital juga ada sih, cuma biasanya yang emang arahnya tuh dari publisher. Publisher tuh yang kayak Kompas misalnya, itu publisher. Kita seperti biasa terbagi menjadi tiga. Satu, definisinya dan implementasinya media monitoring apa. Kedua, implikasi dan kerangka kerjanya. Ketiga, cara mengukur media monitoring itu kayak apa. Pertama, definisi dan implementasi. Media monitoring definition. Media monitoring is listening to what publishers saying about your brand, your competitors, your industry, and any other topic that's important to you and your operation. In today's world, media monitoring must include more than just print, extending to online, broadcast, and social media. Jadi basically seperti yang tadi udah dibilang, ini tuh poolnya segala macam pemberitaan atau opini yang keluar dari publishers, karena publishers itu kan punya daya jangkau luas banget kan, dia bisa menjangkau nationwide gitu, dan biasanya dia juga bisa mempengaruhi publik. Nah, disitulah makanya kita perlu adain media monitoring. Why should you do media monitoring? 1. Understanding the category trend, competitor, and most importantly, audience. 2. Brand reputation and perception. 3. Risk and crisis mitigation. 4. Evaluating your efforts. Dan yang kelima, identify journalists for outreach. Jadi kalau yang pertama, dengan adanya media monitoring, kalian bisa tahu nih sekarang kategori kalian tuh trennya akan lagi kemana, kompetitor lagi ngelakuin apa, most importantly, audience kalian tuh sekarang lagi di stage apa sih, yang lean towards your brand atau enggak, atau lean towardsnya lebih ke arah kompetitor gitu. Biasanya sih kalau yang kayak kompetitor, kita nggak bisa cuman ngeliat dari social media monitoring yang kayak dari audience doang, perlu dari publishers. Kenapa? Karena biasa setiap kali ada pemberitaan, setiap kali ada activity yang lumayan fancy, bentuknya bisa yang kayak CSR contohnya, itu mereka akan secara langsung bikin press release, lalu dia kasih ke media untuk diberitakan ke halayak luas gitu. Dan hal kayak gitu tuh biasa jarang dikomentarin sama audiens tanpa ada media yang memberitakan terlebih dahulu. Makanya media monitoring itu penting banget jadi source of information dan sometimes source of topik dan gosip untuk para netizen gitu. Yang kedua, brand reputation and perception. Baik lagi, kalau kita udah tahu media itu sebenarnya suka atau enggak sih sama kita, mereka tuh percaya, believe atau enggak sih sama produk dan jasa yang kita tawarkan, itu akan ngebantu banget karena baik lagi, at the end of the day, media help to shape public preference, opinion, dan public perception gitu. Risk and crisis mitigation. Kalau misalnya ada pemberitaan yang udah mulai menyeleneh tentang brand kita, terus kita taunya 3 bulan lagi, itu kan udah telat, udah tergulung banget, udah jadi kasus yang besar atau jadi krisis malahan. Nah, kalau kita ngelihat atau kita bikin media monitoring, biasa kita lihat nih sebelum jadi krisis, udah ada isu yang kira-kira muncul nih. Jadi kita bisa mitigasi, bisa prepare dulu nextnya kalau dia memanas, isunya kita harus apa gitu. Evaluating your efforts. Misalnya kayak kalian tahu nggak sih ada campaign Gojek yang cuman ngirimin dari Twitter, Rich Brian itu lagi bilang kangen makanan Indonesia, terus Gojeknya itu marketing campaignnya adalah Gojek nge-comment pesen aja lewat GoFood gitu, terus akhirnya dianterin beneran ke sana gitu. Terus itu banyak banget media yang ngeberitain. Nah, kalau kayak gitu kan kalian tahu berarti effort kalian tuh benar berhasil. Tujuannya misalnya adalah word of mouth atau awareness tentang GoFood gitu. Jadi media monitoring bisa banget
buat nge-evaluate efforts kalian. Terus identify journalist for outreach. Ini juga penting. Misalnya kalian kalau seorang anak PR bikin event, itu akan milih-milih jurnalisnya yang mana yang kira-kira CS sama brandnya. Ada jurnalis-jurnalis atau publisher yang stand for something, yang kalau paling gampangnya kita bisa ngelihat polarisasinya tuh kayak kalau lagi pilpres ya. Lagi pilpres tuh polarisasi banget kan, ada satu tim A, satu tim B gitu. Kalau kalian nggak ngelakuin media monitoring, kalian nggak tahu publishers itu tuh sebenarnya dukung tim A atau tim B. Misalnya ternyata publishers Kompas, misalnya Kompas dukungnya tim A, terus kalian dari tim B, kalian invite jurnalis dan publishers dari tim Kompas ini untuk datang untuk meliput, ya pasti effortnya akan lebih gede dari kitanya, dan belum tentu jurnalisnya mau, karena kita nggak ngebaca sebenarnya sentimen dia tuh lebih mendukung A gitu. Walaupun sebenarnya media nggak boleh ada apa ya, harus independen kan. Ini kan cuma contoh ya, cuma contoh. Jadi dengan identify jurnalis atau publishers, kita tahu mereka tuh value-nya tuh kayak gimana, cocok nggak sama brand kita, cocok nggak sama kepentingan kita. Jadi ketika kita outreach itu kita tahu potensi dia akan terima atau enggak tuh kayak gimana. Doesn't social media listening enough? At this moment, publishers still get to shape public opinion. They have higher trust and credibility from audience. Besides, they reach even bigger segment or audience that influence than influencer or social media might not able to reach. Contohnya gini, kalau kalian lihat, balik lagi ke Kompas deh atau Tribun deh. Tribun itu kan jangkauannya dari segi koran sampai online tuh bisa sampai pelosok negeri, ya kan? Belum tentu di pelosok negeri sana mereka semua para populasi yang tinggal di sana udah fasih dengan sosial media gitu. Jadi kalau kalian mau jualan di pelosok negeri yang daya belinya bagus, terus cuman pakai digital, padahal nggak ada reach digital yang bagus di sana, kan jadinya nggak oke kan. Nah makanya media tuh masih penting banget. Ternyata media masih shaping opini publik, masih daya jangkaunya masih lebih luas untuk orang Indonesia gitu. Yang kedua, implikasi dan kerangka kerja. Pembagian media monitoring. Media monitoring itu biasanya ada 3 macam jenisnya. Satu, media clipping. Media clipping tuh, kalau kalian waktu SD kan dulu pernah disuruh bikin clipping tentang apa gitu kan, PPKN tuh biasanya. Terus media clipping itu dokumentasi berupa artikel, berita, terus iklan di media massa, bentuknya bisa teks sama video. Kadang-kadang ada yang kayak si jurnalisnya itu masukin bukan bentuknya berita tapi bentuk news, tapi bentuk image gitu. Makanya kita biasanya akan gunting-gunting gitu, terus tempel buat archive juga di sana, ngasih tahu oh ini dipublikasikan oleh siapa, tanggal berapa. Nah dari situ nanti kita biasanya bisa juga ngitung value-nya berapa. Kalau orang placement bayar di sana berapa gitu. Kedua, media tracking. Melacak jejak opini publik atas suatu kejadian atau event tertentu atau isu tertentu pada media massa. Kadang-kadang ada sebuah isu tertentu, terus jurnalisnya masih menginvestigate tentang kasus itu. Misalnya, ini nggak hal yang serius banget, tapi misalnya kayak Indofood kemarin acquire Palm Tree ya, Pine Hill, acquire Pine Hill gitu. Jadi ada beberapa opini publik dan juga opini dari para jurnalis yang akhirnya membantu menggoyangkan saham si Indofood itu kan. Nah, dengan adanya media tracking, kita bisa ngelacak nih jejak opininya. Menurut media ini adalah valuasi yang bagus. Menurut media ini adalah valuasi yang jelek gitu. Itu kan affect banget ke si company, dalam hal ini Indofood gitu. Nah, dengan kita tracking, kita tahu how to react atau how to be proactive. Kalau misalnya ternyata semakin jelek, preventifnya supaya nggak jadi krisis apa gitu. Ketiga, media konten analisis atau analisis isi adalah suatu metode untuk menganalisis isi sebuah teks. Pendekatan metode ini biasanya kuantitatif. Teks ditafsirkan dalam unit analisis yang bisa dihitung. Misalnya kalau kayak social media monitoring sebelumnya kan ada yang kayak sentimen positif, sentimen negatif. Kalau ini juga ada di media monitoring.
Mereka tuh lagi ngebahas kategori dan brand kita tuh arahnya tuh ke sesuatu yang menjanjikan, promising, positif, atau sebenarnya kritik gitu. Kerangka evaluasi. Menghitung caranya pertama kalau mau mengevaluasi kita hitung dulu media yang mempublikasi ada berapa banyak media. Terus berapa kali biasanya mereka publikasi dalam, misalnya kalian habis bikin event nih, bikin press launch gitu. Terus dari 20 media yang kalian sebar press release, cuma 10 yang publikasi, tapi masing-masing 2 kali misalnya kayak gitu. Terus melihat posisi letak halaman. Kalau terus udah naik beritanya tapi masuknya di headline versus sama yang masuk di tengah-tengah deket kolom iklan, itu kan harganya dan nilainya akan berbeda. Melihat luas kolom publikasi. Pemberitaan yang kita misalnya ditaruh image di situ setengah halaman versus yang cuma seperempat halaman, itu juga akan beda nilainya, dan impact ke ROI-nya juga akan beda. Sama yang terakhir, metode analisis isi. Ini gampangnya adalah apakah isi di dalam pemberitaan itu in our favor atau enggak, akan beneficial to us atau enggak, benefiting us atau enggak, bikin kita makin laku atau malah menjatuhkan kita atau bikin orang malah bingung gitu. 1. Menghitung media. Jika seluruh media yang diundang itu mempublikasikan secara positif, maka bisa dikatakan sukses. Kayak tadi misalnya, kalian undangnya 20 media, terus 20-20-nya datang dan 20-20-nya itu naikin beritanya. Itu bisa dikatakan sukses. Kedua, posisi berita. Posisi berita ada di kepala berita atau headline itu juga tinggi. Terus kalau ada di bawah, misalnya atau dekat kolom iklan, belum tentu tinggi. Tapi kalau misalnya kalian itu mengiklankan atau organisasi yang bergerak di kategori olahraga, terus kalian diliput dan ditaruh beritanya di bagian segmen olahraga, itu juga tinggi. Jadi ini tuh posisi berita juga sebenarnya tergantung sama organisasi apa yang kalian memang sedang pegang atau produk apa yang kalian pegang. Luas kolom atau durasi, semakin banyak semakin besar ya, berarti kan attention-nya makin lebih bagus kan ke sana, makanya dampaknya bisa lebih kuat. Keempat, analisis isi. Analisis isi itu lebih kayak analisa kata-kata untuk melihat mood masyarakatnya tuh gimana. Apakah mereka si jurnalis ini melaporkan dengan komprehensif, bikin orang nggak bingung, bikin orang lebih terconvince untuk beli, untuk terpersuade untuk beli, atau dia malah mengkritik sebenarnya harusnya kayak gini, itu berarti negatif. Definisi analisis isi. Menurut Bellstone dan Kerlinger, metode analisis isi adalah metode untuk mempelajari dan menganalisa komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Kalau berdasarkan Sibat, dia bilang teknik sistematis untuk menganalisis pesan dan mengolah pesan. Jadi sebenarnya dari kata per kata kita pelajari, kita analisa, ini tone-nya tuh tendensinya tuh mau ngomongin hal yang positif atau negatif. Metodenya tuh pertama kita tahu dulu tujuannya, supaya kita tahu kecenderungan opini publik atas informasi di media massa tuh kayak gimana. Terus mengetahui juga kecenderungan isu yang makin menghangat atau makin mulai menurun dari pemberitaan. Dengan tahu kayak gitu, kita tahu nih company kita tuh sekarang posisinya lagi di mana, jadi kita sebaiknya kayak gimana gitu. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di mata publik eksternal. Kalau posisi kita tuh dalam kata rawan, kita lagi sering diterjang isu gitu, akan ada potensi konflik atau krisis kan. Makanya dengan adanya si media monitoring dan analisis isinya, kita tahu nih, oh iya kedepannya kayaknya ini akan semakin parah deh, karena pemberitaannya masih terus negatif dan nggak ada netralnya gitu. Tujuan analisis isi menurut Maxwell, satu, mendeskripsikan dan membuat perbandingan isi media. Terus membandingkan isi media dengan realitas sosial. Ini sebenarnya lebih ke metode sih, salah headline. Metodenya tuh pertama deskripsiin dulu, terus membuat perbandingan isi media. Jadi kita bandingin nih satu dengan yang lainnya. Terus kita bandingin juga dengan realitas sosial. Apakah isi yang dilaporkan atau ditulis, diberitakan itu sama dengan realita yang ada gitu. Ketiga, mendeskripsikan nilai sosial budaya yang direfleksikan oleh media.
Terus mengetahui fungsi dan efek media, kayak misalnya kalau ngomongin soal FIFA.com umumnya ngomongin tentang olahraga, dia dipercaya tentang olahraga, terus tiba-tiba dia ngomongin ekonomi. Itu kan efeknya jadi lebih rendah kalau kita memberitakan ekonomi di portal berita olahraga misalnya gitu. Mengevaluasi media performance. Terus kita misalnya ngelihat nih si Tribun.com deh, contohnya Tribun.com dari hari ke hari ternyata trafficnya makin hari makin tinggi, makin bagus. Berarti kalau misalnya kita diberitakan dan isinya positif oleh Tribun, berarti ROI atau value kita semakin naik. Terus terakhir mengetahui apa ada bias media. Biasanya tuh perusahaan-perusahaan ada yang punya media atau community jurnalismenya sendiri gitu. Kadang-kadang bisa juga itu munculnya kan dari kompetitor. Terus mereka menerbitkan artikel yang kritik produk kita atau kritik tentang organisasi kita. Nah, kita harus ngecek juga nih, apakah ada kepentingan lain yang ditaruh di dalam media tempat pemberitaan kita gitu. Prosedurnya, pertama kalau mau analisis isi, kita cari dulu masalah penelitiannya itu apa. Contohnya, ada masalah penelitian gimana caranya Erick Thohir memastikan vaksin COVID-19 siap edar akhir tahun. Udah tahu kira-kira masalah penelitiannya itu atau masalah atau analisa isinya itu berputar di area Erick Thohir dan vaksin COVID. Terus kita rumusin dulu tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kecenderungan atau tren perkembangan ketersediaan COVID. Misalnya kalian perusahaan KLB, dengan adanya prosedur analisis kayak gini, kalian tahu nih, sebaiknya kita bikin berita tentang apa, sebaiknya sikap kita kepada publik kalau lagi ngomongin vaksin COVID ini tuh kayak gimana, supaya nggak menimbulkan persepsi yang negatif dengan dari publik ke kita, atau kita nggak berkebalikan arah banget sama arahan pemerintah, karena pemerintah pada akhirnya kan akan juga punya kontribusi yang sangat besar untuk membentuk opini publik dan kepercayaan publik gitu. Jadi kalau kita menentang banget, biasanya akan banyak isu dan potensi krisisnya akan lebih besar. Terus ketiga, setelah udah tahu jenis permasalahannya apa, terus kita cari tahu juga kerangka konsep untuk riset deskriptif atau kerangka teori untuk riset eksplanatif. Contohnya misalnya ada media yang memberitakan sebuah info dengan 2 layer. Contohnya kayak gini, dampak pemberitaan ketersediaan vaksin terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Nah, kita kan ceritanya lagi bikin report tentang analisis isi nih. Terus kita udah tahu, oh ya udah ada 2 layer yang bisa kita analisa. Dampak ada pemberitaan ketersediaan vaksin, ternyata dia berdampak pada kepercayaan masyarakat. Nah, kalau kayak gitu nih, kita nih perusahaan Kalbe Farma misalnya ya, udah tahu dampaknya ternyata positif, berarti kita akan mendukung gerakan pemerintah untuk terus memberitakan tentang ketersediaan vaksin. Nah, itu makanya fungsinya tuh. Nah, nanti setelah kita udah tahu mau memberitakan apa, nanti kan ada media yang memberitakan, terus kita akan analisa juga media itu mendukung setiap pemberitaan Kalbe karena kita align sama government atau enggak, kayak gitu. Terus penyusunan perangkat metodologi. Konsep yang telah disusun dijabarkan dengan metode pengukuran. Ukuran biasanya dengan istilah kategori yang dibuat berdasarkan unit analisis atau satuan yang dianalisis. Misalnya kategori tema. Sama kayak si social media monitoring di minggu sebelumnya, itu kan kita punya conversation, terus kita bagi jadi brand, produk, kompetitor, audiens gitu. Nah, di media monitoring ini analisis isi juga dibagi jadi kayak gitu. Misalnya suatu pemberitaan yang menyangkut kategori atau brand kita, itu masuk ke tema apa? Apakah dia masuk tema politik, tema kesehatan, tema ekonomi? Itu cocok nggak atau relevan nggak sama brand kita yang kita jual? Atau sama value organisasi yang kita mau kencengin gitu. Terus kita jabarin lagi ke indikator. Indikator bawahnya tuh kayak subtopik gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau ngomongin, balik lagi gue Kalbe Farma misalnya, terus udah masuk di kategori tema kesehatan, berarti kan bagus dong value-nya, cocok dan sesuai. Terus kita lihat lagi subtopiknya, ngomongin kesehatan, ini lagi ngomongin apa? Kalbe misalnya Kalbe Farma akan membantu distribusi vaksin COVID misalnya.
Terus nanti di breakdown lagi, oh iya, media ini punya kepercayaan Kalbe Farma bisa mendistribusikan. Kalbe Farma adalah perusahaan yang terverifikasi, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, udah analisis isinya kita jabarin satu persatu, kita akhirnya tahu nih, oh media ini tuh tone-nya atau ketertarikannya ke kita tuh lebih tinggi, makanya dia memberitakannya tuh lebih positif. Dengan punya berita yang positif, ROI akan lebih bagus juga nantinya. Ini bisa kalian baca, ada uji analisis, prosedur analisis itu ada analisis kategorisasi dan reliabilitas. Tergantung juga kayak media yang memberitakan tuh apa, reliable atau enggak. Kayak kita bilang sebelumnya, kadang-kadang ada media yang bias misalnya. Terus kita juga bilang prosedur analisis isi itu kita perlu menentukan populasi sama sampel. Misalnya topik dan waktu. Misalnya kita lihat nih, selama 1 tahun berita politik itu atau berita kesehatan deh, misalnya kita mesti di Kalbe Farma ya, berita kesehatan itu kan banyak banget ya kan. Nah itu kita ambil semua tuh, jadi populasi kalau misalnya memang nggak bisa semua, kita ambil jadi sampel dari beberapa tier market media yang memang terpercaya. Nah, terus kita kan kumpulin tuh datanya, kita dokumentasiin isi komunikasinya mereka tuh apa. Bisa juga caranya dengan di archive kayak tadi di clipping atau di capture terus di save di suatu folder gitu. Terus kita hitung frekuensinya. Oh, dari Tribun kita dapat 5 pemberitaan selama 1 tahun. Semuanya positif. Dari Kompas dapat 15, 3 netral, 2 negatif, sisanya positif misalnya kayak gitu. Terus habis itu kita baru analisis, bisa pakai tabel frekuensi, tabel silang, atau rumus statistik. Ini ada contohnya untuk mengukur media monitoring. Misalnya nih, kadang-kadang kan berita yang muncul itu juga nggak cuman berita yang langsung dari wartawan yang kadang-kadang kan ada misalnya kita PR-nya atau tim marketingnya brand tertentu kita ngasih rilis ke jurnalis A. Habis jurnalis A naikin, ada media lain, media yang tertier, yang kecil-kecil biasa ikut ngeberitain gitu. Nah, itu disebut asal beritanya, yang satu dari liputan wartawan, yang satu mengutip dari jaringan. Atau ada yang satu grup, misalnya kayak Kompas sama Tribun, setahu aku satu grup. Kalau Kompas sudah ngeberitain apa, nanti Tribun bisa ngeberitain lagi dengan lebih detail, misalnya kayak gitu. Ini contoh tabel frekuensi, misalnya dari selama 1 tahun, frekuensi yang kita dapat pemberitaan dari liputan wartawan atau media yang bersangkutan yang kita undang langsung itu ada 120 nih, presentasinya sekian. Kalian bisa juga ngebandingin, oh cuma 120 padahal harusnya targetnya 150 gitu. Itu juga bisa untuk ngebandingin. Terus ada berapa yang kita nggak undang tapi ternyata dikutip sama jaringan afiliasinya. Ada segini dengan presentasi 14,8%. Ini presentasinya dibandingin ke total yang ke bawah ya. Gitu. Atau contoh tabel dengan tabulasi silang. Kita mau ngitung berapa bagus sih penempatan media atau pemberitaan media terhadap kita. Oh, kita lihat nih asal berita ya, kalau dari liputan wartawan, dari media yang bersangkutan, biasa most likely akan masuknya ke halaman depan kalau dibanding sama yang lain. Nah, berarti kan kalau kalian udah tahu informasi yang kayak gini, kedepannya kalian bisa bikin strategi dan bisa evaluasi, terus kalian bisa bikin strategi nih. Oh ya udah, berarti nextnya kita undang wartawan yang lebih banyak aja, karena kalau kita undang langsung, most likely mereka taruhnya di halaman depan dibanding orang-orang yang cuma dapat dari sumber berita lain kayak gitu. Karena dengan kita di halaman depan kan nilai kita, value media itu, value pemberitaan itu akan lebih besar. Nah, ini nih contoh report media monitoring. Contohnya ini adalah contoh rumah.com. Ini bisa dibikin clipping, bisa dari clipping secara digital gitu. Biasanya untuk mengevaluasi kita akan ngelihat nih, di total pemberitaan ada berapa result yang pakai tonality-nya positif. Terus ngomonginnya tentang apa? Terus media tier-nya ada media tier berapa? Tier 1, tier 2, atau tier 3? Tier 1 kan paling bagus, tier 3 itu yang sirkulasinya lebih kecil. Terus kita lihat value-nya berapa gitu. Nah, nanti kalau misalnya dari
dari dua list yang ini kan kita lihat nih, final PR value-nya kalau di total 14 juta. Terus kalian hitung deh ROI-nya. Untuk bikin sebuah rilis, itu man hour spend-nya dan harga distribusinya misalnya totalnya 1 juta. Baliknya 14 juta, berarti ROI-nya kan 14 kali lipat. Berarti itu bagus, berarti next-nya ke depannya kita bisa ngelakuin rilis-rilis yang kayak gini lagi, karena ini bagus buat ROI. Misalnya kayak gitu. Jadi makanya media monitoring itu penting banget untuk bisa bikin strategi dan evaluasi yang bagus, yang ujungnya akan membantu ROI kalian. Nah, ini tugas diskusi. Cari contoh red card salah satu publisher tier 1 atau tier 2 boleh. Hitung nilai berita dari sebuah pemberitaan brand atau organisasi. Nah, kalau misalnya kalian dapat nih punya red card-nya Kompas gitu, kalian cari aja Kompas lagi ngeberitain tentang brand atau project atau organisasi apa. Udah gitu terus kalian nanti hitung apa kalau PR cost-nya 2 juta, ROI-nya berapa. Kayak gitu. Selamat mencari red card, selamat mencari berita, dan kita bahas di kelas tatap muka yang ke-7 ini.